kita sudah cek lapangan, kita sudah pastikan untuk lokasi-lokasi kantornya nanti di mana, kemudian tempat tinggalnya nanti di mana, itu kita sudah koordinasi dengan Kejati Kaltim. Insya Allah 2023 ini sudah mulai running, kita persiapkan semua itu. Teman peserta Rakernas dan kita semuanya ini bisa betul-betul memahami materi-materi yang disampaikan dan dibahas selama Rakernas. Untuk selanjutnya, ya itu harus diaplikasikan di lapangan pada saat kembali lagi bertugas di tempatnya nanti. Halo Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara. Pastinya nonton di seluruh Nusantara kan nanti kan Pak? Kembali program Pojok Puspenkum. Iya, di tengah keramaian Rakernas 2023. Iya. Ini Rakernas paling keren loh. Kenapa kok keren? Iya, karena ada saya. Oh bukan, oh Enggak. salah ya Pak, kirain kan ada saya tadi. Bukan, Iya, ya, terus, karena ada Pojok Puspenkum. Iya, karena ada Pojok Puspenkum ya. Ya. Tapi, iya. Dan kayaknya kita udah nggak tahan nih, Iya. karena narasumbernya ini narasumber yang jujur sulit untuk ngatur jadwal beliau. Oh aduh, luar biasa loh Pojok Puspenkum bisa Betul. menghadirkan narasumber yang sulit untuk bisa hadir. Beneran, ya. karena di tengah-tengah kesibukan beliau tuh kalau kita nggak cerdas menyikapinya, Iya. paling aman pada saat Rakernas karena beliau ada gitu waktu ya Pak lah. ya, memang. Tapi Pak saya sebetulnya agak deg-degan Pak dengan Iya. narasumber ini. Salah nanya Iya. kamu SK turun. Kalau yang tadi saya santai aja Pak, kalau yang ini saya betul-betul agak deg-degan ini Pak. Selamat datang Bapak Iya, Bapak. Bambang. Terima kasih. Beliau adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak. Tak kasih kesempatan kamu nanya. Tadi kamu marahin, aku kok gak dikasih pertanyaan. Nah, Giliran sekarang Pak kamu mau Jambin nanya. saya yang disuruh nanya Bapak. Ini mau namanya Bapak lempar api. Ya udah, aku nanya dulu. Nggak apa-apa. Pak, izin Bapak. Padahal kalau jujurnya aku yang lebih deg-degan. Pak Iya, Jambin iya. izin. Ini Rakernas 2023 menjadi momentum penting bagi jajaran untuk membangun program-program barunya di 2024 khususnya. Bapak mungkin melihat Rakernas 2023 ini apakah cukup relevan Pak konsepnya untuk membangun pola perencanaan yang lebih akuntabel Pak? Ya, makasih. Kita memang coba pola baru. Biasanya Rakernas seperti disampaikan Pak Jaksa Agung juga diadakan di akhir tahun begitu, bulan Desember. Tetapi kita mengevaluasi ini kurang nyambung dengan sistem penganggaran kita. Karena anggaran diserap sampai dengan akhir tahun, kita evaluasi di awal tahun ini kita Rakernas. Kita baru bicara kebutuhan anggaran di tahun 2024 atau tahun berikutnya ini apa saja. Sehingga ini polanya jadi nyambung gitu. Kalau enggak gitu nanti jadi ya terputus. Anggaran sudah ada, baru kita ngomong program gitu. Sehingga intinya ke sana, kita arahnya ke sana untuk bisa mensinkronkan antara program kegiatan dengan anggaran yang disiapkan gitu. Oke, Pak, kalau berkaitan dengan hal tersebut Pak, satu hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya mengenai capaian kinerja dari bidang pembinaan sendiri untuk tahun 2022 itu seperti apa Pak? Duh, kamu jangan nanya Bapak dong. Saya yang bisa jawab loh. Oi. Nih, tak bacain ya. Ya, baik. Khususnya di PPA ya. Bidang pembinaan itu berhasil. Penonton jangan lupa loh, ini denger ya. Realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP melampaui targetnya 662 miliar, tercapai tuh 2 triliun lebih. Luar biasa. Nih, lagi. Apalagi Kegiatan tuh, Pak Deni? penyelesaian aset Jiwasraya Ya, dengan jumlah sebesar 1,5 triliun. luar Angkanya biasa. banyak banget. Kembali nih Ya, Mega apalagi penyelesaian aset melalui penetapan status penggunaan PSP. Ya. Itu 100 miliar lebih. Wow. Mana tepuk tangannya? Iyalah, dan Iya, mohon luar maaf nih, biasa. alhamdulillah Iya, kita iya, Pak. dari realisasi itu PNBP, 25% kita nikmatin. Lu tepuk tangan dulu dong. Itu bisa kita kelola untuk membuat, menyusun program-program baru ya Pak? iyalah, antara lain barang bukti bisa gerbangnya kita perbaikin, bisa beli mobil untuk teman-teman operasional di lapangan, Ya, betul. Betul. dan Pak. di
tahun 2023 ini bisa untuk dukungan operasional penanganan perkara. Iya. Yang jelas Dan- Puspenkum udah menikmatin Pak. Ada mobil operasional Puspenkum. Yeay. Antara lain itu. Iya Pak. Antara lain itu. Banyak kasih kalau dulunya nggak punya kendaraan operasional sekarang punya. Hebat nggak sih? Oh iya Teh silakan Iya. masuk. Angel. Ini memang podcastnya santai, Iya, makasih. relax. Betul. Oh, ada pilihan ya. Kayaknya Tapi- kok beda ya sama yang tamu yang lain ya? Maksudnya apa Kayak ini? ada privilege khusus gitu ya. Tapi kan yang penting tidak ada tagihan. Iya. Nah, itu yang penting. Kalau tagihan 2 tahun lagi ya Pak ya? Pak, Pak Dedi, mohon izin Pak Jambin itu kalau yang sebenarnya yang paling terasa untuk kami di daerah dari pembinaan sendiri, dari bidang pembinaan sendiri itu adalah mengenai absen online. Itu yang paling terasa kan? iya. Iya, nah sebetulnya selain Enggak, dari ini terasa menyiksa atau terasa enak? saya mau jujur tapi saya takut Pak. Lo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampaikan aja. Artinya Oh, jujur, saya pembinaan ini berusaha memberikan Iya. pelayanan yang terbaik Iya. buat semua. Wah, luar biasa. Kalau ada kendala Alhamdulillah. itu kita cari solusinya. Pak Jambin Iya. kalau nanya Mega maunya apa? Maunya beliau Pak work from anywhere Pak. Ya, bisa dari mana aja ya. Iya, Tapi kan tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya kejaksaan bisa seperti itu ya Pak ya. Sangat mungkin. Iya, untuk saat ini itulah absen online yang paling terasa di daerah. Tapi sebetulnya Pak untuk dari bidang pembinaan sendiri selain hanya absen online itu ada apa? Banyak dong. Iya, apa saja Pak yang mungkin yang Ke depan kami 2024. iya. Mungkin ada pengembangan aplikasi yang ada mungkin Pak, khususnya mungkin dalam manajemen kepegawaiannya Pak. Ya. Tapi saya klarifikasi dulu absen online ya. Baik, Bapak. Artinya kita membuat itu bukan untuk menyiksa teman-teman para pegawai di kejaksaan ini, bukan. Justru kita ingin memberi kemudahan. Artinya begini, kenapa harus kita berikan kemudahan? Yang pertama, absen ini tidak harus datang ke ruangan, ke meja, cari absennya. Kalau ada petugasnya bisa absen, kalau nggak ada bisa lewat absen. Ya. Kemudian kita buat online, kita evaluasi lagi. Online awalnya kita pakai berbasis Foto. Android atau smartphone. Kita berpikir tidak semua pegawai punya smartphone. Itu pun juga akhirnya kita akomodir itu pakai PC juga bisa gitu. Artinya kita kasih jalan keluar lagi, kita cari jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami teman-teman. Kemudian juga penghitungan remunerasi lebih jelas. Ya. Terukur ya Pak? Terukur. Jangan ada pegawai yang datangnya cuma pagi, Ya, terus ini terus dapatnya sama. Kita berusaha memberikan yang terbaik lah. Itu antara lain terkait absen online. Kemudian juga misalnya dibangunnya dengan CMS misalnya. Ini juga memudahkan dalam hal mulai registernya. Dulu nih kalau Mega mungkin nggak ngalamin lah. Kalau Mas Dedi, saya yakin ngalamin. Namanya register, tiap bulan itu bisa kita tanda tangan pun nggak kelihatan itu. Serius, Pakai ordner Pak ya. pakai ordner. Tinggi-tinggi ya Pak ya. Tinggi, nanti belum nyimpannya. Iya. Tetapi dengan kita buat sistem IT, kita luncurkan CMS ini, itu memudahkan kita semua dalam membuat laporan juga tidak nyari-nyari berkas. Iya. Tinggal kita buka di CMS itu, sepanjang kita rajin mengupdate data kita, insya Allah nggak akan hilang itu. Iya. Kemudian juga Karopek dengan Daskrimti sudah mengembangkan aplikasi baru, CMS ini dihubungkan dengan angka kredit jaksa. Ini insya Allah mulai kita terapkan. Jadi kalau mau naik pangkat udah nggak ribet-ribet Nggak lagi susah-susah gitu Pak lagi. Dedi. Dulu ini Iya. kita kan ngalamin, mau nyusun angka kredit kadang males kita. Dampaknya jadi apa? Telat naik pangkat karena belum punya angka kredit. Tapi Iya. nanti dengan adanya CMS yang sudah terkoneksi dengan angka kredit, Iya. kita update data kita sudah tersusun ke sana. Iya. Ini upaya kami di bidang pembinaan memberikan pelayanan kepada semua pegawai, apapun yang bisa kita berikan, kita akan upayakan untuk Ya, woi. memberikan kemudahan. Oke. Nah, Mega, Pak, ini harus apa kita tuh? fokus Gim- dulu Iya. bahwa banyak layanan kepegawaian sebenarnya yang hadir di tengah-tengah kita. Iya. Tapi sayangnya teman-teman kita sendiri belum ada keinginan untuk memanfaatkan.
Padahal itu nanti merugikan dirinya sendiri ya Pak Iya, ya. Betul. padahal sebenarnya itu Itu dibuat betul. untuk memudahkan. Iya, betul. Sebenarnya Iya. kalau sudah terbiasa harusnya akan lebih mudah ya Pak ya. Oke. Kalau ngomongin masyarakat Indonesia, mulai dari pasar, mulai orang-orang yang di daerah sampai di pelosok pun Ya. sudah mengenal WhatsApp. Ya, betul sekali. Masa sih orang Kejaksaan nggak mau pakai Iya. aplikasi yang mempermudah ya? Iya, betul sekali. Oh, Nah, iya. lalu hal tersebut Pak saya kaitkan dengan persiapan kita atas IKN Pak. Oh, IKN iya Nusantara. dong. Apakah itu ada kaitannya tuh Pak? Enggak, Semua Mega pasti sistem ngelihat IT? karena Pak Jambin dan Pak Karopek kemarin ke titik nol kan. Ya, Sebenarnya start. apa hasilnya? Ya, ya, ya. Informasinya curi start Terus Pak Jambin Iya, tadi iya. itu kita Iya. udah wawancara Iya. dengan ketua otorita IKN. Oh, Ya, ya. betul. Keinginan Bapak udah saya sampaikan Pak. Wah, alhamdulillah. Antara Alhamdulillah. lain luas Pak. Ya. Luas tanahnya kita todong tadi Pak. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Pak mungkin Iya, persiapan iya, Kejaksaan Agung dalam mendukung terwujudnya IKN sendiri seperti apa Pak? Iya. Ya, seperti kita tahu kan IKN ini sudah akan kita laksanakan di tahun 2024 nanti. Tapi by the way, Mega sama Mas Dedi udah pernah ke sana belum? Belum Pak. Wah, ini Saya takut, belum, Pak. Udah takut diundang, saya Pak. nanti menyesal. Takut saya menyesal. Karena titik nol ini kita kalau sudah punya foto di sana, ya itu akan punya memori kita. Karena titik nol nanti rencana kan juga akan diuruk tuh. Dibangun untuk perkantoran. Dan di awal 2024 kita sudah harus sebagian beralih ke sana. Artinya persiapan pendukung ini harus kita siapkan. Kantor yang disediakan sementara kurang lebih hanya 15 orang yang bisa tugas ke IKN. Nah, dengan adanya 15 orang yang tugas di sana ini kan butuh staf pendukung. Sementara kantor tidak ada. Ya maksimal cuma 15 orang. Di sana karena masih baru dibangun, sarana prasarana juga belum ada. Nah, untuk itu kan kita harus persiapkan kantor pendukungnya. Untuk menampung staf-staf yang mendukung 15 pejabat yang ditugaskan di sana. Selain kantor kita juga harus pikirkan sarana prasarananya, tinggalnya nanti di mana, transportasinya bagaimana, kemudian penganggarannya bagaimana, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sudah cek lapangan, kita sudah pastikan untuk lokasi-lokasi kantornya nanti di mana, kemudian tempat tinggalnya nanti di mana. Itu kita sudah koordinasi dengan Kejati Kaltim. Insya Allah 2023 ini sudah mulai running, kita persiapkan semua itu. Dan Pak, sudah kita 15 orang itu sudah ada ditempatkan staf kita nggak Pak? Yang 15? Atau masih dalam program Pak? Nama sudah kita kirim. Permintaan dari Bappenas itu sudah minta data pejabat-pejabat siapa yang akan ditugaskan pada tahap pertama. Tapi Mas Dedi nggak ada dalam daftar itu. Siapa Pak? Pak, tapi tadi ada staf loh, ada beberapa staf pendukung barangkali saya Mega masuk mau, nanti. Mega mau. Nanti kalau di sana hitam marah lagi. Aduh, Bisa di, kayaknya salah ngomong ini. Yang cocok mungkin nanti nunggu kajatinya Pak Hermon sama atau Pak Ketut ya. Oh ya, di Kaltim. siap. Baru saya berangkat. wah aku pura-pura nggak dengar kalau ini. Itu tadi Pak, artinya kejaksaan sudah siap, Siap. untuk Pak 15 itu menyambut sebenarnya IKN. dalam rangka mendukung terwujudnya IKN itu sendiri atau memang dalam menjalankan tugas dan fungsi kejaksaan Pak? Ya yang pertama dalam rangka mendukung IKN itu sendiri. Oke. Berikutnya otomatis lah itu dalam rangka kinerja kita juga. Makanya perlu optimalisasi bagaimana jalannya perkantoran kita ini tetap bisa running gitu. Dan alhamdulillah karena kita sudah, IT kita sudah kuat anywhere, tidak ada Iya, masalah kita. betul. Enggak ada alasan lagi orang, Pak saya tidak di kantor atau Pak saya sedang cuti atau Pak saya, enggak ada alasan. Dimanapun kita sudah bisa mengerjakan surat. Ya. Betul, betul. Oke, selanjutnya Pak. Saya ada pertanyaan lagi Pak. Oh. Kalau boleh ada bocoran. Ya, tahun 2023 ini Pak, adakah kita rekrutmen pegawai baru Pak? Jaksa baru deh. Rekrutmen pegawai Rekrutmen Pak. pegawai. Jangan Kalau jaksa rekrutmen aja. pegawai ada P3K. Oh P3K ya. Kalau untuk jaksa, ada. calon jaksa? Calon jaksa, nah ini kita Iya. minta. Kenapa? Ini bocoran Pak, bocoran. Karena dalam 1 tahun itu mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, berapa sih sebenarnya jaksa yang pensiun? Iya. Berapa sih rekrutmen untuk mengembalikan jadi
jadi jumlah Tetap yang ideal seperti gitu utuh. Pak, kebutuhan jaksa itu? Ya, untuk penambahan pegawai itu yang pertama itu ada rumusnya, ada hitungannya. Artinya kita tidak sekedar ngomong saya butuh sekian orang by feeling. Tetapi harus ada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Itu dihitung. Jabatan-jabatan yang ada di kita ini berapa sih jumlahnya, beban kerjanya seperti apa sih. Kemudian sehingga akan muncul formasi tiap-tiap daerah. Tiap-tiap kejati, kejari, tiap-tiap satker itu muncul angka itu. Dan ini angka dinamis. Karena kita tahu kita ini kan, pekerjaan kita ini kan tidak selalu sama. Perkara ini tidak bisa kita prediksi tahun depan ada berapa perkara. Sehingga ini harus kita lakukan terus. Dari dasar itu nanti bisa muncul formasi berapa yang kita perlukan. Tetapi kan juga tidak bisa semua kebutuhan kita ini terakomodir oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, karena juga kita tahu pengangkatan pegawai itu berkaitan dengan sarana prasarananya, penggajiannya bagaimana, ini menyangkut sekali lagi ke anggaran, ke keuangan. Nah, 2022 itu formasi yang ada P3K, karena memang polisi pemerintah yang diprioritaskan P3K. Walaupun, ini mohon maaf nih, teman-teman ini gagal paham yang dimaksud P3K ini. Semua beranggapan asal tenaga honorer itu pengertiannya P3K, bukan. Ternyata beda Pak Dedi. Beda. Jadi sebenarnya P3K sendiri itu apa tuh Pak? P3K itu pegawai yang dibayar oleh APBN dan dia punya SK pengangkatan sebagai tenaga P3K. Oh, Jadi tapi memiliki dibunyikan, SK itu dibunyikan, sebagai tenaga honorer dibunyikan. Ya. Yang membedakan itu, kalau CPNS dibunyikannya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Kalau betul. dia sebagai tenaga honorer. Baik. Jadi beda. Ya. Kemudian kalau tenaga honor ini yang resmi tadi itu, tadi P3K itu yang dimaksud dalam P3K itu, ada SK dari pejabat pembina kepegawaian. Oh. Tapi kalau tenaga honor atau outsourcing, itu dasarnya kontrak, bukan SK. Sehingga teman-teman kemarin sempat, itu tadi mohon maaf nih gagal paham, artinya mereka pada mendata teman-teman yang tenaga honorer diusulkan untuk bisa diangkat. Karena kejaksaan tidak pernah mengangkat tenaga honorer. Honorer Iya. menjadi Karena kan P3K. kemarin ada kebijakan Iya. memang kita nggak boleh mengangkat Iya. honorer Iya. kan Pak. Iya. Lalu Tapi rata-rata yang honorer itu biasanya guru. Itu kan banyak betul. biasakan. Oh, ini gitu untuk kan. di Pemda, kejaksaan baru ini ya banyak. Pak ya? Iya. Baru ini. Lalu untuk P3K sendiri itu Pak, untuk P3K itu apakah ada batasannya? Contohnya kalau kita PNS itu kan pensiun Pak, pensiun di umur 58 sampai dengan 60. Iya. Lalu kalau untuk P3K itu apakah di SK-nya dibunyikan hanya 10 tahun misalkan, atau sama seperti kita Iya. PNS, atau Iya. seperti apa Pak? Iya. Mungkin saya nambahkan Pak, Apa tuh? kekhawatiran masyarakat sebenarnya kalau P3K itu ada batas waktu kontrak. Jadi memang kalau memang 5 tahun, ya sudah berhenti itu. Apa seperti itu Pak sebenarnya Pak? Memang dasarnya kontrak ya. Kemudian juga kontrak ini dibatasi waktunya paling lama 5 tahun, bisa diperpanjang paling lama 5 tahun. Pak, P3K itu hanya 2022 saja Pak? Berarti 2023 nanti berbeda lagi kebijakannya Pak? Enggak. Sebetulnya polisi pemerintah ini arahnya kan kita tidak efisiensi, tidak akan banyak mengangkat pegawai tetap gitulah atau CPNS begitu. Arahnya ke sana, tetapi kan tidak semua jabatan itu bisa diisi dengan P3K. Nanti kalau P3K secara detail Karopek lah mungkin itu lahannya Karopek. Oke, baik. Tadi itu saya mau ngekat Pak. Iya. Karena Mega nggak tahu komitmen ini beliau tadi kan Pak. Oh gitu ya. Yang P3K khusus Karopek. Iya. Padahal kan tadi saya dikit doang ya Pak, cuman sampai umur berapa Pak Dedi yang manjang. Mata saya tadi udah gini-gini nggak ngerti juga ya Mega ini. Saya udah gini-gini tadi. Gitu. Baik. Keren banget sih Pak. Ya cuman gini Pak, ngomong tentang kualitas SDM nih Pak. Ya. Anak-anak muda kejaksaan sekarang itu kenapa ya Pak? Keren banget. Dan itu kan melewati sebuah proses yang nggak gampang gitu loh Pak. Ngelihat ada Mega, ada Angel yang punya kemampuan public speaking, cerdas itu. Dan bukan hanya mereka Pak, di seluruh tanah air juga begitu Pak. Kira-kira nanti penempatan anak-anak yang punya potensi hebat semacam itu ada strategi khusus nggak sih Pak pemetaan potensi mereka itu Pak? Ya, secara umum kita ini kepengen dalam pembinaan SDM ini komprehensif gitu. Artinya
menyeluruh paripurna, setiap SDM kita ini punya bekal. Sehingga kenapa penempatan kita ini variatif, di lapangan staf itu untuk jenjang-jenjang tertentu ya. Kemudian juga pendewasaan teman-teman baik jaksa maupun tenaga tata usaha, dan entah disadari atau tidak, teman-teman yang tempatnya tugasnya yang agak jauh, itu dia pemikirannya lebih dewasa, lebih mandiri, lebih berani mengambil keputusan. Lebih Karena sabar Pak, yang penting. Ya, itu antara lain juga iya. Karena kalau yang di kota-kota besar, dia kurang beraninya karena apa? Ada seniornya, ada yang ditanya. Kalau yang teman-teman agak jauh, pada saat dia menghadapi masalah, dia harus berani ngambil keputusan. Ya, betul itu Pak, lebih mandiri. Lebih mandiri itu Ya, kita merasakan dalam pembinaan SDM. Itu juga terasa betul teman-teman yang tidak pernah keluar dari satu wilayah hukum. Tapi saya lihat Mega, goyok bener itu Pak, bener. Iya. Padahal dia kemarin dapat kepayang Pak, nangis Pak. Gak bisa tidur, padahal kepayang cuma satu sponsor. Enggak, saya hanya ya karena merantau kan. Akhirnya saya merantau ya, akhirnya saya merasa oh benar kata Pak Jambi tadi bahwa ketika saya merantau saya merasa lebih mandiri Pak. Dan bersyukur setelah kamu Iya, di Kepayang langsung dapat jengkol kasubsi. Iya, Loh, Ya, alhamdulillah. tapi itu kan tidak selamanya Iya. di sana. Iya. Kita punya pola untuk pembinaan SDM ini gitu. Itu bagian dari upaya pematangan, pendewasaan, karena pengalaman lapangan ini tidak bisa kita belajar dari buku. Itu harus dialamin, itu jam terbang. Dan insya Allah itu pasti mendewasakan pada saatnya nanti harus merasakan manfaat itu, walaupun pada saat menjalaninya memang kadang terasa berat, iya. Ya. Kita kan sudah ngalamin semua lah. Ya. Saya yakin pasti Pak Dedi, baik Pak Jambin juga pasti pernah sudah mengalami apa bahasa kalau kita tuh sudah keliling Indonesia lah. Kalau saya belum Itulah. seberapa mungkin Pak Dedi kan ya sudah Pak. ke Kalimantan Tengah, lari ke Sumatera. Saya 11 kali Pak S. Itulah. Sudah 11 kali. Iya. Alhamdulillah Ya, Pak. alhamdulillah. Mendewasakan. Iya. Mendewasakan. Maksudnya sudah dewasa sekarang. Sudah dewasa. Harus jelas. Mendewasakan ya Pak. Iya, iya, iya. Ya, Bapak terima kasih Ya. Pak. Kita sudah semua merasakan bahwa perubahan dalam pengelolaan SDM Kejaksaan itu Iya. bisa dirasakan. Inovasi-inovasi di bidang Betul, Pak. pembinaan juga sudah sangat Betul. luar biasa ya Nggak Pak. terasa banget Ya, itu. betul. Jaksa-jaksa muda tuh bahasa Inggrisnya keren-keren Pak. Nggak seperti zaman saya gitu loh Pak. Keren banget gitu. Jadi mungkin satu kata untuk pembinaan. Keren. Puspenkum? Puspenkum keren. Keren. Bapak Iya. mungkin ada pesan untuk para peserta Rakernas ini Pak. Saya ngeliat mungkin kita ngeliat antusias para peserta cukup tinggi Pak. Ya, mungkin ada pesan Bapak secara khusus pada para peserta Pak. Ya, pada kesempatan ini saya harapkan teman-teman peserta Rakernas dan kita semuanya ini bisa betul-betul memahami materi-materi yang disampaikan dan dibahas selama Rakernas. Untuk selanjutnya, ya itu harus diaplikasikan di lapangan pada saat kembali lagi bertugas di tempatnya nanti. Karena jangan hanya Rakernas yang sudah dibiayai dengan biaya yang cukup tinggi, itu sekedar seremonial, sekedar formalitas yang ini proses yang harus dilalui begitu. Paradigma itu harus kita rubah. Jadi harus betul-betul apa sih polisi pimpinan ini, apa sih program tahun ini atau tahun depan, sehingga tahu di lapangan ini apa yang harus saya lakukan. Tapi jangan berpikir itu harus top down, harus nunggu perintah pimpinan, harus menunggu direktif pimpinan. Semua sudah ada program kerja kita di lapangan sudah ada. Tidak perlu lagi ada direktif lagi sebetulnya. Tinggal kita melaksanakan program kerja kita ini apa, breakdown sesuai tusinya masing-masing, sudah running. Dan sekarang ini kita tahu bahwa Pak Jaksa Agung sangat memberikan keleluasan kepada kita semua untuk berinovasi. Apapun inovasi itu itu kita beliau rasakan, Pak. lepas. Beliau lepas. Kita Termasuk bisa di merasakan. Puspenkum, Pak. Termasuk Puspenkum. Iya, Ada Pak. podcast ini Siap, bagian Pak. dari inovasi. Siapa Pak? Ya memang ini soal era ya, tetapi kalau itu tidak dilepas kita nggak akan bisa berinovasi seperti sekarang. Betul Pak. Karena dulu mohon maaf, rentut aja kita nggak berani Berjenjang Pak. berjenjang, sangat dikendalikan. Dampaknya apa? Kita kurang berani membuat pendapat. Betul. Kita takut salah ngomong, Betul. harus persetujuan pimpinan, mohon petunjuk dulu. Budaya itu sekarang sudah ada. Siap. Seorang jaksa harus punya keberanian mengambil Harus sikap. berani, Iya. harus berani. Betul. Kalau nggak lewat nanti. Bapak, ini pertanyaan terakhir, tapi mungkin jawabannya agak panjang.
Apa tuh Pak Terkait Dedi? dengan Undang-Undang 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Tentunya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pembinaan nggak sedikit Pak. Banyak sekali persiapan, termasuk peraturan pelaksanaannya sendiri. Sejauh mana sih Pak yang sudah dilakukan oleh pembinaan terkait persiapannya Pak? Iya, ini PR yang cukup berat dan cukup membebani lah, dalam tanda petik membebani. Artinya ini harus kita lakukan. Undang-Undang 11 2021 memberikan banyak kewenangan tambahan di kita. Dan ini butuh aturan pelaksanaan yang harus kita susun. Kemudian alhamdulillah sudah kita setahun ini sudah berjalan dan progresnya menurut saya cukup bagus. Kita paparkan undang-undang kita, tambahan-tambahan kewenangan baru apa yang ada. Depan para jam nih, kita undang para jam. Kemudian kita minta masukan dari bidang-bidang ini. Kira-kira tusi yang berkaitan dengan masing-masing bidang untuk kita susun, kita buat dalam aturan pelaksanaan. Kemudian di bawah, karena ini tusinya Biro Hukum mengkoordinir itu, dan sudah banyak aturan pelaksanaan yang kita buat, yang sudah kita susun dan sudah diundangkan, apakah itu bentuknya peraturan kejaksaan, pedoman, dan surat edaran. Termasuk untuk beberapa perja, khususnya perja pelaksanaan dari PP, untuk menyusun PP-nya, peraturan pemerintahnya, itu juga sudah kemarin kita kirim ke Kemenpan, untuk diharmonisasi. Memang ada beberapa petunjuk yang harus kita lengkapi dari Kemenpan. Setelah hasil harmonisasi itu, insya Allah dalam waktu dekat ada tambahan misalnya perlu kajian lagi, itu nanti kita sudah siapkan, tinggal kita kirim lagi ke Menpan. Mudah-mudahan target itu bisa segera kita penuhi, karena menyangkut yang agak panjang kita ini berdiskusi itu kan terkait pembentukan struktur organisasi. Apalagi ditambah sekarang KUHP baru berlaku, baru diundangkan. Itu kan nanti akan merubah struktur bidang teknis, merubah SOP bidang teknis. Nah ini effort lagi untuk PR bersama, kita bareng-bareng kita selesaikan, mudah-mudahan di tahun ini bisa kita tuntaskan. Yang terberat sebenarnya harmonisasi dengan kelembagaan Harmonisasi lain, yang Pak, ya? agak berat karena kita harus bisa yakinkan mereka. Termasuk mungkin Komham jelas. kewenangan kita terkait dengan tambahan-tambahan kewenangan seperti di bidang Ya, intelijen, ya. kemudian mungkin yang ini persenjataan, Senjata. senjata. Itu yang paling terbaru ya Pak Sudah ya? pernah pegang senjata belum, enggak? Pegangnya sudah Pak, Nembaknya sudah juga. harus dicoba. Harus, Pak. Jangan Iya sampai tapi nggak bisa. undang-undang sudah mengatur itu, kita dengar suara dor itu masih kaget. Gitu. Gitu. Terus lata lagi. Iya. Nembak Ada dor, pula, nggak lucu. Nah ini juga harus kita persiapkan semuanya. Tapi rekrutmen Bapak hebat-hebat Pak, anak-anaknya tinggi besar, pinter-pinter, jago nembak semua Pak, kayak Angel jago nembak kan, Mega juga Pak dari Kalbar itu hebat-hebat itu Pak. Mega yang ini juga segera nanti Pak Segera bisa nembak. ya. Iyalah, Termasuk Oke, Pak plat Dedi. nomor loh nanti. plat nomor. Iya plat nomor Butuh kendaraan. kedewasaan. Kedewasaan Pak ya. Jangan sampai nanti pegang Pakai- senjata, pakai plat nomor, jadi gagah-gagah. Terus mentang-mentang melanggar hukum di jalanan. Justru Nah, kontraproduktif ini. nanti. Ini yang harus kita hati-hati betul. Ternyata penambahan kewenangan berdampak juga bagaimana jati diri kita untuk mempertahankan komitmen mewujudkan kejaksaan hebat ke depan. Betul. Iya luar Wih, biasa. keren banget. Iya. Bener gak sih kita Oke, ngomong ini? bener Pak Dedi, bener gak ada yang salah kalau Pak Dedi kan. Oke Pak Dedi, tadi kata Pak Dedi kan pertanyaannya sedikit tapi jawabannya panjang, Betul. udah dijawab. Sudah. Mungkin, Dan Heeh. waktu beliau masih banyak yang harus dilakukan oleh beliau di Rakernas. Iya betul sekali. Terima kasih Pak. banyak Terima Pak. kasih banyak Sudah. Bapak. Terima kasih. Pak, Telah pesan-pesan untuk staf Puspenkum Pak. Puspenkum Iya, Puspenkum sekarang saya lihat sudah keren sekali, banyak inovasi, dan itu kita rasakan karena informasi sudah bisa tersampaikan ke publik. Siap. Ukurannya di sana saja kalau saya. Dan teruslah tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa siapkan kadernya. siap. Jangan nanti di periode ini bagus, periode berikutnya sudah masa bodoh, artinya bodoh teing aja untuk selanjutnya. Gitu. Ya. Nah ini juga bagian dari yang harus kita persiapkan. Nah, itu. Terima kasih Oke, Pak. baik. Saya terharu Pak. Saya nanya siapkan kader, bukan berarti terharu. Terima kasih Bapak. Baik. Sobat Puspenkum, enak kan ngobrol sama Pak Jambin. Siapa bilang Pak Jambin itu apa
tegang, apa serius? Enggak, beliau humoris dan humanis loh. Iya, dan Pak, sebelum saya tutup Pak, susah nggak sih Pak kalau ketemu Pak Jambin itu Pak? Bapak selektif nggak sih Pak menerima, mungkin ada pegawai yang pengen ngadep Bapak gitu Pak? Siapapun insya Allah sepanjang pas tidak ada kegiatan lain saya terima. Artinya saya akan tampung keluhan teman-teman ini, ya itu tadi, pembinaan ini sifatnya melayani. Kita harus bisa merubah paradigma. Ya, begitu Kita ini bukan ya. penguasa yang harus dilayani. Betul. Makanya Mega mau ngomong takut, ngomong aja nggak usah takut. Untuk diperbaiki. Siapa? Iya. Tuh Pak Dedi sudah berubah, artinya Ini poin pembinaan terakhir ini yang ditunggu sama teman di daerah. Sobat Adiaksa, sampai jumpa di episode Pojok Puspenkum berikutnya di Rakernas 2023. Yakinlah pasti sobat-sobat semua di Indonesia ini ingin mendengar podcast para jam yang lain. Ada berapa jam lagi? Masih ada 4 Masih 4 jam lagi yang belum Oke, kita Maksudnya habiskan. waktunya masih 4 jam lagi. Jaksa Agung. Tuh kan terbukti memang humoris sebenarnya Pak Jambin ya. Sobat, Oke. salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat. Salam sehat. Tetap semangat. Tetap semangat.